Awal segala sesuatu adalah Nur Muhammad. Dari nur itulah alam ini berpendar cahaya kehidupan. Saudaraku, jika kita menelusuri jejak ruhani para ahli tasawuf, kita akan sampai pada satu pemahaman yang agung yang tidak sekedar terhenti pada hukum-hukum lahir, tetapi menyentuh sisi terdalam dari hakikat penciptaan, yaitu hakikat Nur Muhammad. Inilah cahaya pertama, inilah permulaan semesta sebelum segala wujud dicipta. Para ulama tasawuf seperti Imam Al-Jili, Imam Al-Ghazali, Sayyid Muhammad Al-Hakim, hingga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menguraikan bahwa Nur Muhammad bukan sekedar cahaya biasa. Ia bukan jasad, bukan pula makhluk dalam pengertian biasa. Ia adalah cahaya ketuhanan, nur ilahi, yang menjadi sarana pertama terciptanya segala sesuatu. Hadis yang sering dirujuk oleh para sufi, walaupun masih diperdebatkan sanad dan matannya dalam ilmu hadis formal, berbunyi, awalu ma khalaqahullahu nuri, yang pertama kali diciptakan Allah adalah cahayaku, kata Nabi. Imam Al-Qastalani dalam Al-Mawahib Al-Ladunniyah menyebutkan bahwa makna dari hadis ini adalah simbolik. Bukan berarti Nabi Muhammad sebagai manusia lahir lebih dulu, tetapi cahaya kemuhammadan, yaitu esensi cinta, rahmat, dan keindahan yang akan terjelma kelak pada sosok Rasulullah SAW. Telah lebih dahulu Allah ciptakan sebagai asal mula penciptaan manusia, sebagai awal mula penciptaan alam semesta. Itulah mengapa Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Para sufi menafsirkan bahwa rahmat ini bukan hanya dalam bentuk risalah, tetapi juga dalam bentuk energi penciptaan. Sebuah rahmat primordial yang dengannya alam ini menjadi ada. Menurut tasawuf, segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Tetapi di antara proses dari dan kembali itu, ada tahapan-tahapan penciptaan. Dalam teori emanasi, cahaya ketuhanan turun bertahap dari zat mutlak yang tak terjangkau menuju dunia nyata yang bisa dirasakan. Nur Muhammad berada di tahap awal dari proses emanasi ini. Ini adalah pancaran pertama dari cahaya Allah, Al-Hakikah Al-Muhammadiyah, hakikat sejati Muhammad. Dan dari nur inilah Allah menciptakan arash, kursi, langit, bumi, malaikat, jin, manusia, dan seluruh ciptaan lainnya. Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitabnya Al-Insanul Kamil menegaskan hakikat Muhammad adalah cermin dari sifat-sifat ilahi, dan padanyalah Allah memandang ciptaannya. Jadi Nur Muhammad bukan entitas yang terpisah dari Allah, tetapi cahaya kesempurnaan yang menjadi wadah penampakan sifat-sifat Allah dalam ciptaan. Mengapa Allah memulai penciptaan dengan Nur Muhammad? Karena cinta. Para arif menyatakan Allah mencintai untuk dikenal, maka dia menciptakan makhluk sebagai wujud dari cintanya, dan meletakkan Nur Muhammad sebagai pusat dari semua itu, sebagai cermin cinta dan kesempurnaan yang Allah pandang sebelum menciptakan makhluk lainnya. Inilah yang dimaksud para sufi ketika mengatakan bahwa Nur Muhammad adalah sebab penciptaan. Nabi sendiri bersabda dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Asakir, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, niscaya tidak aku ciptakan alam semesta ini. Lagi-lagi pernyataan ini ditafsirkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hakikat Muhammad
sebagai inti kesempurnaan yang menjadi proses dari wujud. Lantas apakah ini semua hanya teori dan mistik kosong? Tentu tidak. Justru disinilah letak pengajaran ruhani yang mendalam. Pertama, kita diajak mengenal bahwa penciptaan ini bukan tanpa arah dan tujuan. Semesta ini bukan terjadi begitu saja, melainkan ada rahasia cinta di baliknya. Ketika kita mengenali bahwa asal mula kita adalah cahaya, maka kita akan terdorong untuk hidup dalam cahaya, dalam kebersihan hati, dalam cinta kasih, dalam keindahan akhlak. Kedua, Nur Muhammad bukan hanya sejarah atau konsep kosmologi. Ia adalah cermin untuk meneladani Rasulullah sebagai manifestasi tertinggi dari cahaya itu. Rasulullah adalah pribadi yang lembut, penuh kasih, sabar, adil dan jujur. Maka barang siapa yang mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati, ia akan tersambung dengan cahaya itu dan hidupnya akan berubah. Yang ketiga, konsep ini mendorong kita untuk mengenal diri. Dalam tasawuf dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ketika kita menyadari bahwa diri ini punya unsur cahaya ilahi, maka kita tidak akan merendahkan diri kita dengan maksiat, dengan kezaliman, atau dengan kerusakan. Sebaliknya, kita akan menjaga diri agar layak disebut sebagai bagian dari wujud yang bersumber dari Nur Muhammad. Saudaraku, dunia ini gelap tetapi Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai pelita. Dan pelita itu bukan hanya sejarah 1400 tahun lalu. Ia masih menyala, ia masih bercahaya di hati orang-orang yang mengenalnya, mencintainya, dan meneladaninya. Ketika kita paham bahwa segala yang ada di dunia ini bermula dari cahaya, maka jangan biarkan hati kita suram oleh kebencian, kesombongan, keputusasaan. Kembalilah kepada cahaya itu. Cintailah Rasulullah. Bacalah solawat dengan penuh rasa dan bersihkanlah hatimu, karena sesungguhnya di dalam dirimu juga ada cahaya itu, walau mungkin tertutup debu dunia. Jika Anda merasa jauh dari Nur Muhammad, jangan putus asa. Cukuplah dengan mencintainya sepenuh hati, dan insya Allah cinta itu akan menuntunmu kembali kepada cahaya asalmu. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada cahaya awal, rahmat teragung, dan rahasia terindah dari segala ciptaanmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.